Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi anil asbahi wal ansab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalisatan minasyaki wal irtiyab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maqsusu bi asrafil ansabi wa akramil ahsab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbil mutamassikina bi afdalil kutub, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu, saya telah membaca risalah saudara Imad yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit, dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab, yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah, jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah Imad ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di 3. Kesimpulan dari dua risalah ini ada 3. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, 1. Pak Indi, saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa Indi kullu man kulin min ulama ibani ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdullah Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam usul keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi, muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Imad. 1 poin, dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah Imad yaitu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait raji'un ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadzal hadis. Bahwa keistimewaan ahlul bait, baik Quran, hadis ataupun kaul ulama, kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi, Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang, termasuk antum Bani Wali Songo, tidak punya keistimewaan. 2. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan ba'alawi dari segi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? 1. Dalam Al-Mawahibul Laduniyah halaman 2 dan 7, halaman 11 dan 16. Di dalam kitabnya itu
I'anatul Ahyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini tiga natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hanif, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khobaro. Ayo kita alfiahnya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhu mutasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhu mutasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lafaz dulu biar natijahnya benar. Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Ajid, fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma, apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab, silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fi ma ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada nih Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima 2 berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Saya nggak mau fitnah, ini bukti sampai saya modalin kitabnya, betul apa enggak? Nah 2, ayo ketiga, tolong dihitung berapa? 3. Wadzalika halaman 4. Halaman 4 jajaran kedua. Ayo cepat, saya waktunya mepet. Jajaran kedua, wadalika, nulis dalika aja nggak bener, jangan pakai alif. Kiai Iman, tolong kalau isim isyarah iya, kalau lafaz bidza limufradin mudzakkarin asir, tapi ketika sudah lam lil budi kaf huruf khitab, huang alifnya jadi dalika, enggak ada alif. 3. Yang keempat, minal musawiyah. Musawiyah nisbat daripada Musa al-Qadim. Imad dan kawan-kawan mau membelokkan nasab ke Musa al-Qadim, nulis Musawiyah saja nisbatnya. Gus Aji coba tolong lihat halaman 4 jajaran ke-1 dari bawah, minal musawiyah. Yang betul jangan pakai alif. Ngaji lagi saudara Imad bab nisbat dalam alfiah. Ya ankayal kursi zadulin nasab wa kullu ma yalihi kasruhu wajab. Berapa tadi? Tolong dihitung dong, jangan salah. Saya udah macam nggak bantu, tolong. Udah berapa? Astagfirullah. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Halaman 5. Lihat, wa amma jajaran kedua dari atas. Wa amma ma fi kitabil fikratin nahdiyah wa faqahu. Astagfirullah. Jangan wa faqahu pakai alif. Kalau orang yang sudah betul-betul ahli dalam ilmu, ahli penelitian, jangan pun satu kalimat, satu huruf saja akan banyak ketahuan yang salah. Saya tiap ngaji sekarang nih dohor itu, oh ini salah cetak. Sekarang bukan salah cetak, salah mu'alif.
Wafaqahu harusnya pakai alif setelah waw. Wafaqo yuwa fiku. Berapa? Berapa? Jangan diganggu saya. Ini waktu sebentar. Berapa? Halaman 5. Padalika. Masih ada waktu, Said Muda, teman-teman. Ini jawab dari lapan wa amma ma. Lihat di atas. Jawab. Ini saya jawab dengan alfiah saja. Anta apa? Lihat. Apa? Itu jawab dari wa astag. Dengerin dulu. Wa amma ma fi kitabi. Amma saya kasih alfiah. Amma kamah mayakum min sa'i wa palitil witil wuhjadul Pak. Udah ya. Baik, taslim. Bagus. Padalika, lanjut. Jajaran ketiga. Padalika, pakai alif lagi. Pakai alif lagi. Ini yang tadi wa jawabnya itu, lanjutin. Wa amma, lanjutin. Wa amma ma fi kitabi al-fikrati dan wafaqahul hadara. Adapun jawabnya dari lapan amma. Di mana fi'il madi JR? Atub ke mana? Ayo, boleh ikutin saya. Kita fi fikratil wa nahdiyah wa fiqhil hadarati. Bak fikil? Hadarati. Kalau mau diatupkan seperti itu harus berasub mabab wasal. Maka antara jumlah ula dan jumlah saniyah harus ada elat. Wasil jadat tasriki wal ibdal. Satu, jumlah ula dan jumlah saniyah harus sama-sama menjadi badal atau menjadi atop bayat. Ini masuk apa? Bacanya kita bi kan? Ya, apa? Ini kita bayi. Enggak, cukup jawab aja. Enggak, boleh. Pak, jangan cukup jawab. Bapak bacanya kita bi ini. Dengerin. Wa amma ma fi kitabi. Adapun masalah yang ada di dalam kitabku kata Ibu. Dalam dua kitabku. Itu mudhaf ilaih itu dibuang nun satu, asalnya kita bayi ini. Gimana sih Bapak? Mana? Ya kita bayar. Bapak belajarnya enggak? Jangan sorak, jangan Lanjut. sorak. Jangan sorak. Baik. Jangan sorak. Gimana Bapak baca kitab? Neliti kitab orang, saya salah sendiri. Gua usah bicara teliti kitab orang sekarang. Astagfirullah. Kita balik. Nanti. balik diskusi lagi. Kan saya diperintahkan. Udah, kita Masih balik, ada kita waktu. diskusi lagi, Saya Bapak. tidak tenang, tolong. Tenang. Masih ada waktu. Kita ini mudhaf ilaih, Pak. Kalau dia di mudhaf ilaih dengan Saya ada takdirnya tahu. dengan dulu, Pak. Saya tahu nunan Kalau tahu talil tapi Bapak salah. Saya tahu nunan talil Salah irobah. enggak? Salah enggak? Saya makanya Salah enggak, Bapak? saya tidak menyebutkan salah. Kalau Enggak, Anda bisa Bapak salah enggak? dengerin. Saya tanya itu. Dengerin. Ya, tenang. Oke. Tahu. Oke, Said Muda. Nanti ada waktunya. Jadi Silakan. kalau Iya. Orang Aceh enggak bisa baca kitab. Oh, enggak baik, gitu, enggak kalau kesana. begitu Ntar dulu. Anda Sekarang gini, Bapak salah apa betul? baik. Maksud saya begini, Tengku. Salah apa betul? Iya, mau jawab saya jawab. Ya, dengar Oh, dulu, saya jawab. Said Muda Keri. Dengar dulu, jawab. Dengerin dulu. Jawab. Dengerin. Maksud saya membaca begini, kalau antum sebagai wakil bisa mendalili dengan benar, ya saya taslim. Alhamdulillah. Paham nggak? Fair. Bukan taslim. Saya dengerin, sistem saya di dalam munadharah Jangan sorak-sorak. ingin tahu sejauh mana wakil ini. Nah, Ya, dengarkan dulu, Said. Nanti ada waktunya, antum ada waktunya. nah, adapun masalah andai kata dibaca amama fi kitabail fikratin nahdiyah wa fiqhil hadarah, itu benar. Ya, berarti benar. Benar. Ki Imat benar. Tapi kalau dijadikan adapun yang ada di dalam kitabku, yakni al fikratun nahdiyah, jadi badal. Itu berarti salah. Betul. Saya kembalikan. Cocok, Kalau 100%. Ya, cocok. Udah, alhamdulillah. Cocok. Ya. Kalau udah kayak Bapak bilang itu 100% cocok. Ya udah. Alhamdulillah. Tapi Ya. masalahnya Bapak baca tadi salah. Di kitabi Bapak baca tadi. Bisa Yang dua. murad dari maksud kitab itu kitabah ini asalnya. Lanjut. Oke. Jajaran keempat. Oke. Ini waktu kan udah Jajaran Oke, keempat. oke. Lanjut, masih ada waktu beliau 5 menit lagi. Padalika, jajaran keempat Padalika. Saya mau tanya, ini pakai alif benar apa salah? Terus, yang sebenarnya itu tuh. Wa taqarrul Ustadz Azumardi Ajra. Nanti ini bahasan terakhir. Ini bahasan yang paling lama nanti dengan sekaligus Sejaratul Mubarakah. Saya lewat. Padalika, coba.
Ayo kita langsung ke halaman 12. Halaman 12, 1, 2, 3. 6 jajar dari atas. Ini bahas nahu apa bahas? Ini nanti kan begini Tengku, di dalam kitab Samsiah kalau ingin tahu natijah yang benar harus diperiksa dulu dari ilmu nahunya, sorobnya, supaya natijahnya benar. Oke, Buya, mohon maaf, ini kan kesalahan-kesalahan nahunya tadi sudah dipaparkan, cukup mewakili, langsung ke inti kesalahan yang paling fatal. Silakan. Enggak gini Bapakku, Tuanku, sebentar ya, kasih saya ngomong biar kita enak. Terkadang di dalam cetak kitab itu bisa terjadi salah huruf. Saya juga nulis kitab. Waktu di print yang menulis tidak memeriksa secara rinci, ya, sehingga jadi hilang huruf. Itu biasa sebetulnya, bukan meneliti kesalahan dalam kemampuan. Oh iya, oke, Supaya jangan sepotong-sepotong, secara utuh seluruh badan kita periksa supaya natijahnya benar. Ya, oke, setuju Bu ya. Jadi tadi kan udah kesalahan keringan, sekarang kesalahan. Oke, sebentar biar nggak berlanjut ya. Kesalahan berat. Enggak sebentar, sedikit aja, cuma 1 menit. Oh ya, Bapak Tuan. Berapa menit? 1 menit aja. Silakan. Setelah ini kasih waktu beliau ya. Silakan. Terkait masalah permintaan dalil terhadap Syajaratul Mubarakah terhadap sanad, ya. Saya nggak menemukan sanad di sini. Ya, saya taslim. Dalam arti kitab ini, ya, bagi saya memang dari awal saya ngomong, saya tidak fokus kepada satu kitab ini. Ya, terjadi hasar dalam kitab ini, kita belum bisa menjadikan rujukannya karena saya tidak meneliti seutuhnya kitab ini. Yang kita pahami adalah tidak menyebutkan tidak menyebutkan namanya Ubaidillah aja kan, targetnya tidak meneliti dari mana sanadnya. Oke? Namun demikian, kalau antum sudah sepakat, berarti ini sepakat, aku udah taslim nih. Ya, taslim. Ya kan? Antum sepakat berarti laulal isnad tadi ya. Berarti perlu ada sanad kan? Selesaikan dulu. Ya ini selesai. Aku udah bilang ini selesai, campak ke sini aja dulu. Ya. Jangan Tidak. ini jangan gitu. Enggak, simbolik. Jangan iya, ini jangan bahasa. dilempar gitulah. Oke, Fadal, ini udah dianggap gugur. Masih banyak kitab lain. Ya. Persoalan saya sekarang. Ya, selesaikan dulu. Oke, bismillah. Berarti sepakat tanpa sanad ya? Nggak bisa dipakai kitab itu kan? Bukan gitu, bukan gitu. Selesaikan dulu ngomong, kita tanggapi gitu. Kalau sampaian sudah menuntut saya taslim dengan bahasa tadi ini, Ya. berarti kalian harus sepakat dong. Jangan ngasih syarat, selesaikan dulu bicara, nanti saya tanggapi. Udah saya bicara. Oke, saya tanggapi sudah. ya, saya tanggapi ya. tanya. Said Muda, Saya tanggapi. 1 menit sudah habis. Ya, saya Gus tanggapi. Wafi sebentar, masih waktu beliau belum selesai. Jangan loncat dulu, selesaikan beliau. Sekarang masuk ke pertengahan. Tadi selain tulisan saya katakan kesalahan jumlah ada 63. Jadi ini tidak layak dikatakan tesis ilmiah. Ini peneliti yang harus diteliti ulang. Yang pertengahan, silahkan buka halaman 15. Al-Mawahib I'anatul Akhyar, masih I'anatul Akhyar. 15. Buka halaman 15. Takut saya dianggap nanti mencoba lagi. Boleh Tengku mau yang baca atau Gus Aziz yang baca halaman 15 boleh? Pokok halaman 15 Gus Aziz boleh? Gimana Jangan Gus banyak Aziz? mulut. Langsung aja. Baik Gus Aziz, jajaran Oke. ketiga Mau baca periksa. tidak ada, lanjut. Oke, Baik. Bu ya. Udah. Ya, Udah. Silahkan jajaran ketiga. Pamislu hadhil ibarati madmumun bisyar'i kama ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ibarat Gus Aziz ruya, tapi lihat ujung Imam Tirmidzi, rawahut Tirmidzi hadisun hasanun gharib. Betul? Jangan Gus Aziz sudah kelihatan belum? Baik. Nah, ini tanda bukti. Jangan pun urusan nasab manusia, riwayat hadis saja dirubah oleh iman. Mana buktinya? Ini ruya segat tamrid. Kalau Gus Aziz tadi kan ala mayuqol. Nah, wasigotul majhuli madian kana au mudhari'an tadullu ala madhi madkhuliha. Ruwiya itu segat dhaif, sementara Imam Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharib.
saya lebih percaya kepada Imam Tirmidzi daripada kepada saudara Imad. Jadi saudara Imad kalau betul mau jadi mu'alif, tolong jangan kamaruya, kamarowahu atau lima rawahu, supaya sesuai antara rawa jeung qala hada hadisun hasanun. Jadi Imam At-Tirmidzi seperti itu. Lalu harus paham apa itu hadis, apa itu hasan, apa itu dhaif. Nah, contoh seperti apa itu hadis hasan. Nah, harus paham. Bukan waktu bertanya. Yang kamaruya. Astagfirullah, siapa yang kamaruya? Ruwiyah. Yang benar menurut saya jangannya harus kamaruwiyah, harus rawa, sebab hadisnya hadis hasan. Ayo, kalau dibaca kamaruwiyah ini salah. Kalau dibaca kamarowahu ini nggak ada alif setelah wawu, makanya mau bagaimanapun salah. Karena ya di situ, ya betul. Kalau mau ngeles harus dibaca rawahu, harus ada alif setelah wawu. Ya. Paham? Taslim? Baik. Bukan menurut saya, menurut dalil. Kenapa? Karena Ki Imad begini, Ki Imad waktu nolak Abu Ya Mukhtar, Abu Ya Mukhtar mengeluarkan dalil di halaman 35, dalilnya Imam Abul Hasan Asadili. Apa kata Ki Imad? Imam Abul Hasan Asadili pun manusia, tidak perlu didengar ucapannya apabila tanpa ada dalil. Apabila tanpa ada dalil. Jadi dia katakan fal mi'yaru min kulli qaul huwa dalil. Jadi segala ukuran dalil. Maka saya pakai metode Ki Imad. Mau benar mau salah berdasarkan dalil. Lanjut. Hadis berikutnya, wa qala arbaun min ummati. Tolong Gus Aji diperiksa. Arbaun min ummati min amril jahiliyah. Hadis kesananya rawahu Muslim. Silahkan dari A sampai Z di dalam kitab Bukhari Muslim tidak ada hadis yang namanya arbaun min ummati. Yang ada arbaun fi ummati. Ini sebagai bukti seorang mu'alif yang tidak teliti dan hati-hati. Apalagi ini hadis. Kenapa saya kategorikan sedang kesalahannya? Karena ada ancaman Nabi Yuna Muhammad, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiaplah tempatnya di dalam neraka. Masih dalam riwayat kitab Bukhari dan sanadnya dari Imam Musaddad bin Musarhad sampai ke Imam Anas bin Malik, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengatakan sesuatu yang aku tidak katakan, bersiaplah di dalam api neraka. Bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari-nya, bagaimana Imam Ibnu Syihabuddin di dalam Al-Qustolani-nya menafsirkan kalimat malam yakul, merubah huruf hadis dengan sengaja, itu termasuk mendustakan Nabi. Jadi yang benar bukan arbaun min ummati, tapi arbaun fi ummati. Ini berbahaya hadis. Jangan sembarangan, jangan salah tulis Al-Quran dan hadis, harus teliti, jangan sembarangan, karena ancamannya tadi neraka. Lanjut, yang ringan-ringan saya lewat saja, udah karena waktunya. Udah, masih ada waktu, Bos? Ya, yang berat sekarang, yang fatal, Buat ini kan bedah tesis kan ya, masih banyak ini. Jadi kesalahan ini masih banyak. Udah, kalau begitu caranya langsung ke kitab ini aja. Baik. Oke, silakan. Di matan hadis di sini dituliskan ada dua riwayat. Ada pakai fi, ada pakai min. Tunjukkan. Ada di sini. Riwayat Sahih Muslim tidak ada. Tapi kalau riwayat lain oke. Tapi Imad menyatakan rawahu Muslim. Muslim ya. Oke, stop. Oke, fair. Ya, kan fair ya. Fair. Kan ada dua riwayat.
Kalau di riwayat yang saya dapat ada dua, ada memakai fi dan ada memakai Min. Oke. Tapi karena saya nggak baca ini. Ya, qayyidnya kan ada rawahu muslimnya itu. Muqayyad jadi. Langsung. Ya udah, karena ini jadi sekali lagi ini total jumlah 63 kesalahan yang ada di dalam kitab I'anatul Akhyar. Tetap fokusnya di 3 masalah, sebab I'anatul Akhyar dengan kitab Risalah Al-Mawaibuladnya sama saja, yang intinya 3 masalah. Lanjut ke Ar-Risalah Al-Mawahibul Laduniyah. Ini laduniyah syaitoniyah apa laduniyah robaniyah? Mari kita buktikan. Kata Kiai Muhammad sebagai mu'alib, ya boleh, halaman 1 sebelum 1, ayo buka. Saya mau dalin tuh dibuka supaya dibuka biar supaya tidak jadi fitnah. Nama kitab Imam kalau ada imamnya saudara, apakah betul ini kitab saudara? Iya. Betul ini halamannya sekian? Iya. Kan enak. Ini tapi karena ini wakil. Harusnya Kiai Imad dalam meriwayatkan tadi itu rawahu fi kasirin. Kasih tahu dong sama ente. Harusnya, karena kalau dilihat dari matan hadis itu memang riwayat yang paling banyak meriwayatkan pakai min. Nanti pulang dari sini ajarin lagi sama ente. Oke. Terus. Mungkin itu keliruan dalam kelupaan lah. Ya sudah, sekarang mukadimah saya ringan lagi sedikit. Tolong Gus Ajid dibaca halaman 1. Mau dibaca sama Gus Ajid? Ayo. Ya, barangkali mau mewakili. Enggak, baik. Udah dibuka halaman 1? Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakari wa unsa wa ja'alana syu'uban wa qabail. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Di sini saya mendapatkan harus memuji Kimat, harus objektif, i'dilu, berlaku adil, yang salah salahkan, yang benar benarkan. Di sini Kimat pakai kalimat su'uba wa qabaila, artinya apa? Kimat menggunakan baro'atul istihlal. Saya kasih jempol buat Kimat di awal mukadimah pakai baro'atul istihlal. Apa itu baro'atul istihlal? Kalau ada kimannya saya tanya dari Juman sampai Samsiahnya. Saya masih muji, belum ngoreksi. Memuji. Ente kemana sih? Ini apresiasi saya. Ini apresiasi bahwa Kimat di awal mukadimahnya su'uba wa qabail, artinya isyarah kitab ini akan menjelaskan tentang nasab. Disebut kata ahli bade tengku namanya bade baro'atul istihlal. Jadi saya katakan Kimat dalam hal ini bagus. Terus Bu. Yang kedua, Gus Ajid mau dibantu? Masa antum ahli ngaji? Ayo baca dong depan saya. Wassalatu wassalamu ala sayyidi bani Ismail. Hebat, artinya pasilah pertama lam, pasilah kedua lam. Ini namanya bade saja. Bagus. Alhamdulillah. 2 tuh. Tapi tolong periksa. Pasilah pertama dari alhamdulillah sampai waqabail, hurufnya ada kurang lebih 45 huruf. Saya teliti. Huruf yang kedua salatu wassalamu ada huruf 32 huruf. Maaf, Allah masing-masing memberi kelebihan dan kekurangan. Ketika saya baca kitab 33 menit, insya Allah hurufnya juga saya tahu. Dari huruf yang pertama 45, pasilah kedua huruf yaitu 32. Berarti pasilah kedua pasilah pertama lebih panjang dari pasilah pertama. Sedangkan saja itu baik mutawazi maupun murasa, yang paling bagus fi sururim wa akwabim, sesuai. Kedua panjang, yang penyata yang sedikit panjang, yang kedua pendek. Ini Pak wal aksu palai sayasun. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ini termasuk saja ardaul matmum, yang paling dicaci, tidak dipakai ulama ahli balaghah. Saya harus fair. Artinya apa? Isyarah di dalam kitab ini
bahwa isi dan natijahnya pun ngawur berantakan karena susunan ilmu nahu dan ilmu balagohnya acak kadut. Saya bertanggung jawab, kalau ada waktu saya siap didebatkan lagi. Oi, tenang dulu, ini hak. Gimana Kianan? Oh, yang lain Lanjut. Yang lain berhajat. Enggak, maksudnya gini, kita waktu juga panjang gitu loh. Kita pergunakan waktu Gimana? semaksimal mungkin. Ketua Menyelesaikan punya problem keputusan. Ana mau meriksa Ya. benar natijahnya supaya tidak salah. nanti. Jadi begini, karena judulnya juga bedah tesis Kiai Imad dan ini masih dakhil fil bahath, masih masuk ke dalam pembahasan. Oh iya, Bu. Iya. lain. Macam mana tuduh ke aku? Nggak terima lah kalau kayak gitu. Jangan merasa tertuduh karena yang beliau serang juga penulis Saya mualifnya. nulis ke Imad. Saya berarti mulai sekarang saya akan tagih Imad Kori, Imad Ajid gitu aja udah. Namanya. Oke. Dari awal beliau mengatakan ini mualifnya, penelitinya perlu diteliti ulang, bukan kepada wakil-wakilnya. Bukan, ini kan tahu. bedah tesis. Dan dalam tinjauan bahasa, karena begini, al hukmu ala syai'in far'un antasawurihi. Agar syumul tasawur kita, maka kajian dalam kritik bahasa juga harus ketemu. Karena peradaban itu kan dibangun lewat lughah. Nah, lughah itu menjadi wasilah untuk menyampaikan pemahaman. Fadhal. Oh, Ki Imad menetapkan batal naba alawi hanya dari satu kalimat. Makanya kita hayu urupnya uji, itu maksudnya. Lanjut ke halaman 2. Yang fatal-fatal nih Buya ya. Baik. Yang berat-berat Buya. Fi anna nasaba ba'alawi la ya'rinyata la yarifu fi mana? Halaman 2. Halaman 2. Fi anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, bahwa nasab ba'alawi la yu'raf. Saya mau bertanya, yang disebut ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Memang betul, Ki Imad juga di dalam satu naskahnya Ba'alawi itu ada qabilatun mansubatun, satu kabilah yang dinisbatkan ke Yaman. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Ki Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu. Ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui di dalam kitab-kitab nasab dari kurun 9 sampai 9, kurun 5 sampai 5. Ini kata Kimat. Dari kurun 5 sampai kurun 9. Untuk mengetahui kedudukan hukum dakwaan seorang benar atau tidak harus digunakan ilmu mantek. 1. Tanakud, kedua akas. Mari kita gunakan ilmu mantek. Enak kalau ada Kiamat sekarang. Apa itu tanakud? Tanakudun khulful qadiyataini fi kaifi wasidku wahidin amrun kufi. Apabila mankudoh benar maka nakidoh akan salah. Tidak mungkin ada mankudoh dan nakidoh benar seduanya. Harus ada salah satunya. Wasidku wahidin amrun kufi. Benar satu, salah satu itu sudah menjadi tradisi yang harus diikuti. Setelah benar menurutnya tanakud, ayo diuji dengan akas. Baik itu akas lugotan, akas mustawi, akas nakid mukholif maupun akas nakid muafik. Kalau sudah itu diuji, baru hukumnya akan tetap dan teguh benar secara hukum. Baik, sekarang kita uji secara ilmu mantek. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diketahui. Tanakun. Bahwa nasab Ba'alawi tidak diingkari di dalam kitab nasab yang dari abad 2 sampai abad 14. Di dalam kitab nasab kata Kimat tidak diketahui nama Ubaidillah. Saya balikin, di dalam kitab nasab dari kurun 5 sampai 9 saya balikin tidak diingkari Ubaidillah. Berarti 50. Nanti dulu. Jadi bahasa Kimat tidak diketahui. Saya balikin. Juan juga tidak diingkari. Jangan pun tidak diketahui, andai kata ada satu yang mengingkari, maka fal musbitu muqaddamun 'alan nafi. Hada qaulul mu'tamad, hada sahih. Apalagi tidak ada yang mengingkari. Lanjut, jajaran kedua dihandap Di bawah Buya. di bawah.
wa hadza nasabun batilun ghairu sahihin. Ini kata Imad kan? Benar, halaman 2. Hadza nasabun batilun, ini adalah nasab Ba'alawi yang batal dan tidak sahih. Saudara, banyak di dunia maya ini yang tertipu, sampai dikatakan Imam Mujaddid dapat ini, sampai banyak yang tertipu. Ini bukan ilmiah, ini saya bertanggung jawab. Kalimat ini mengkopi dari kata Murad Syukri. Saya buktikan. Murad Syukri yang pahamnya murji'ah, dia mengatakan di dalam risalahnya yang dia tolak: 1. Nasab Imam Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Nasab Ba'alawi. Jadi 3 tokoh ini ditolak bahwa nasabnya la yasihhu nasabuhu, tidak sah nasabnya. Tapi Murad Syukri masih sopan dengan pakai kalimat fi'il. Fi'il itu tajadud wal hudus, masih sopan. Imad berubah dengan isim kalimat isim, sedangkan kalimat isim johar maklun dulu. Wa kaunuhus man li subuti wa dawam wa qayyadu kal fi'li rayan li tamam. Nah, ini yang ditukil oleh Imam Murad Syukri. Yang dibatalkan tadi siapa? 1. Ahmad Kabirun, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3. Instruksi Kiai sebentar. Betul, waktu itu sih masih waktu saya. Enggak, cuman mau nanyakan Bentar, aja. mau. Enggak apa-apa, santai aja. Waktu saya dulu. Enggak, sebentar. Ini kan menurut Kiai tidak sopan ya, karena memakai kalimat isim ya. Baik. Ya. Oke. Tolong diperbaiki bahasa wahada nasabun batilun ghairu sahih. Tolong diperbaiki supaya menjadi kalimat yang sempurna dan sopan sesuai dengan ilmu yang Bapak Kiai sampaikan. Baik, nanti di natijah akan saya kupas semuanya. Enggak, sekarang aja. Enggak. Kenapa nggak tuh? Nanti. Ini 3 natijah akan saya kupas semuanya. Andai kata saya dikasih waktu, siap. Jadi pesanannya diterima, sudah disampaikan. Nanti dipesan di akhir. Nanti. Jadi yang ingin saya bongkar bahwa tentang penelitian Ba'alawi ini bukan hasil Imad, tapi ini adalah salah satunya Murad Syukri. Kenapa si Abdul Qadir Jailani enggak disebut? Mungkin targetnya di lain tahun, karena kalau sekarang si Abdul Qadir lebih meledak daripada Ba'alawi. Betul apa tidak? Tapi di dalam kitab ini saudara sudah dijelaskan, yang ditolak itu 1. Ahmad Al-Kabirur Rifai, 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, 3. Ba'alawi. Lanjut, lihat di halaman 3. Halaman 3. Apa? Boleh, silakan. Harus. Itu Murad Syukri. Beliau mengatakan Kiai Imad mengambil dari blogspot Ya. itu. Jangan diambil ya, tapi harus kembali lagi. Boleh dipoto. Foto aja sini. Foto aja, foto. Bisa. Baik. Sini lagi, ambil, tolong diambilin. Cuma mau nunjukin itu dari situ gitu buktinya. Jadi saya tunjukin Kiai Imad ini dari sini. Nanti saya tunjukin bahwa tentang haramnya Sayyid dari ini. Ya, saya nyatakan. Makanya terus terang, ketika orang-orang udah balas dengan tulisan, saya nggak mau balas tulisan. Kenapa? Saya tahu. Kan udah kita. Kenapa nggak datang? Makanya kalau kita mau sepakat nih sekarang, kita mencari kebenaran, mana yang mantap, mana yang ini. Sekarang begini aja. Sebentar Tuan Guru, ya. Harusnya kita semua kompak sekarang, ya kan? Kita kompak sekarang, undang Kiai Imad untuk langsung. Alhamdulillah. Nanti dulu. Kita kompak Ya, sekarang. biar selesai dulu kalimat. Ya, undang Kiai Imad
untuk menyelesaikan tesisnya ini ya di kantor Robitoh atau di tempat yang apa tadi, yang netral lah sekiranya. Oke. Nah, Ya, di mata Ki Imad di YouTube ini tidak netral katanya. Ya, dia mungkin beliau menganggap ini tidak netral, ya kan? Intinya begini, teman-teman, saudara semua, jangan macam anak kecil lah teriak-teriak. Kita sudah tua, udah berjanggut semua. Iya. Jadi maksud saya untuk membuktikan teori tesis ini apakah copy paste atau tidak, ya kan? Kita sepakat kan pada persoalan awal tadi kita kan sudah berbicara. Target kita ini kebenaran, bukan pembenaran. Jadi saya polos saja, tinggal sendiri saya berdebat pun mau. Karena target saya itu bukan pembenaran, tapi kebenaran. Saya datang jauh-jauh mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak diasumsikan oleh satu orang. Oke. Jadi maka Poinnya. kalau tesis ini ingin dikoreksi, kita langsung ke sahibul halnya, sahibul hikayah. Baik. Setuju. Baik, ini ada masukan dari beliau. Karena terus terang, saya harus sepakat. Tadi al-hukmu ala syai' far'un anta suburihi. Supaya benar hukumnya, benar nanti harus benar pula konstruksinya. Suatu bangunan yang kokoh harus dari awalnya pembangunan dipeliti. Itu cara orang ahli ngaji. Cara orang ahli ngaji. Nah, karena ada permintaan dari saudara Teguh, kalau untuk penelitian ini langsung saja dengan Kiai Imad, dan Kiai Imad sudah diundang, saya sangat setuju. Kapan Kiai Imad hari ini datang? Baik, nggak datang hari ini nggak? Baik, kalau begitu kami sekarang, karena antum tidak mau mendengarkan bahasan ini, kami sifatnya sekarang bukan diskusi, mau mengkaji sesama ulama tentang keseharian ini. Ana mau dengar syukur, nggak mau dengar syukur, terserah kalau begitu. Artinya beliau setuju Bu ya. Kita dari tadi, dari awal tadi Bapak Kiai sampai kita tunjuk itu bukan marah-marah, bukan. Memang kayak gitu karakter. Kita dari tadi tujuan di sini diskusi personal. Tadi yang diputuskan oleh susahnya gini, Kiai. Bentar dulu. Terus. Karena tadi kita siapa yang kalah, siapa yang menang, kan semua nggak ada yang tanggung jawab di awal pembahasan, ya kan? Maka kita sekarang diskusi personal. Ya, kalau saya bicara taslim pada kebenaran, begitu. Ya kan? Saya tidak akan Nah, Izin. oleh sebab itu, kalau untuk mengkoreksi tentang karya tulis seseorang, ya layaknya bukan kami di sini. Nah, gitu loh. Langsunglah kepada sahibul hikayah. Gini Kiai. Karena terus terang, sebentar. Ya. Karena terus terang kita membaca ini, ya tidak saya belum pernah baca nih, terus terang aja. Belum pernah baca. Gitu. Terus? Saya mendengar informasi Kiai Imad, ya, saya melacak daripada kitab-kitab yang sezaman dengannya sesuai dengan kaidah al-isnad tadi. Ya.